Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Senin dini hari, sejumlah titik api kembali muncul di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Pemadaman menggunakan helikopter waterbombing pun dilanjutkan. Tak hanya terganggu aktivitas dan kesehatannya, pasokan makanan dari Dapur Umum Desa Sarimukti, Cipatat, Bandung Barat bagi warga yang terpapar asap kebakaran TPA juga tersendat. Polres Karawang menangkap 4 orang anggota sindikat pengoplos gas LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi 5,5 kg. Senin dini hari, sejumlah titik api kembali muncul di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Padahal sehari sebelumnya, upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter milik BNPB diklaim telah mencapai 90%. Sejumlah armada damkar dari berbagai daerah kembali diterjunkan pukul 3 Senin dini hari ke lokasi kebakaran TPA Sarimukti di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Sejumlah titik api kembali muncul. Padahal sebelumnya di zona 1, titik api hingga Minggu malam sudah padam. Setelah dilakukan upaya pemadaman lewat udara menggunakan helikopter milik BNPB. Metode pemadaman waterbombing atau bom air dinilai cukup efektif. Namun diduga akibat bara api masih hidup di dasar gunungan sampah, titik api kembali muncul. Petugas damkar pun kembali berupaya memadamkan api melalui darat dengan 12 mobil pemadam kebakaran. Titik api dan di mana titik-titik yang masih mengumpulkan asap putih. Kita pemadaman akan melakukan seperti penyuntikan ke dalam tumpukan sampah agar airnya meresap ke dalam. Nah, ini tumpukan sampah sangat tebal sekali. Pemadaman lewat udara menggunakan helikopter milik BNPB dilanjutkan Senin pagi di 2 area saja, yaitu zona 2 dan 3. Karena di 2 zona tersebut masih terlihat titik api dan kepulan asap. Sementara zona 1 dan 4 relatif sudah padam sejak dilakukan waterbombing pada 25 Agustus lalu. Penyiraman dengan teknik bom air ini menjadi tontonan warga. Selama hari Senin, ditargetkan bom air akan dijatuhkan 140 kali. Pada hari Minggu, upaya pemadaman dengan bom air sempat tertunda 2 jam akibat asap tebal menyelimuti langit TPA Sarimukti. Penyiraman air lewat udara baru bisa dilakukan helikopter Super Puma milik BNPB pukul 9:10. Untuk meningkatkan efektivitas penyiraman, helikopter terbang sedikit lebih rendah. Berlangsung selama 7 jam, penyiraman dari udara berakhir pukul 16 dengan total 83 kali penjatuhan bom air. Helikopter BNPB mengambil air dari Waduk Cirata. Usai pemadaman, asap tebal menyelimuti udara seluruh area TPA Sarimukti seluas 25 hektar. Proses pemadaman via udara sudah berlangsung sejak 25 Agustus 2023. Kebakaran TPA Sarimukti terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 lalu. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Sementara itu, asap tebal akibat kebakaran TPA Sarimukti mengganggu aktivitas belajar serta kesehatan warga di Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Di tengah kondisi tersebut, pasokan makanan bagi warga dan petugas dari dapur umum justru tersendat Senin pagi. Asap tebal masih menyelimuti kawasan Cipatat, khususnya di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Kepungan asap yang berasal dari sisa kebakaran TPA Sarimukti ini menyebar tertiup angin dan menghalangi pandangan pengendara di jalan. Asap juga masuk ke permukiman warga yang lokasinya berjarak sekitar 3 hingga 4 km dari lokasi kebakaran. Ispa. Emang asap masih tercium atau gimana, Bu? Iya. Gimana, Bu, dampaknya ke Ibu, Bu? Ya sedikit
Ungap gitu. Enggak Bu ya. Untuk keluarga sendiri Bu, ada yang sudah terpapar ISPA atau apa? Alhamdulillah belum. Belum ya Bu ya. Harapannya apa sih Bu? Ya harapannya agar cepat berlalu deh, cepat beres, Siap. Oke. cepat padam. Akibatnya, seluruh sekolah masih diliburkan selama hampir sepekan. Bahkan, ratusan siswa SMK N1 Cipatat yang sudah bersiap masuk mengikuti kegiatan belajar kembali dipulangkan pihak sekolah karena asap masih mengepung. Informasi dari sekolah memang dipulangkan, diliburkan hari ini. Iya, Pak. Tapi sebelumnya sekolah. Sekolah. Kenapa katanya karena informasi guru karena memang asap masih ada atau gimana? Karena masih banyak asap, Pak. Dikhawatirkan sakit. Nih. Akibat asap kebakaran TPA Sarimukti, ratusan warga sudah terpapar berbagai penyakit gangguan pernapasan hingga iritasi mata. Bahkan karena kondisinya kritis, sebagian warga terutama lansia dan anak dirawat di rumah sakit. Itu tanda dari paparan asap yang terus-menerus. Ini terjadi nggak cepat ditanggulangi, nanti lama-kelamaan seseknya makin hebat. Orang yang jadi tidak produktif, makin lama makin fungsi parunya makin berkurang. Meski pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kondisi tanggap darurat, Dapur Umum Penanganan Bencana Kebakaran TPA Sarimukti Senin pagi sepi, nyaris tanpa aktivitas. Tidak ada kegiatan memasak untuk memasok makanan ke ratusan korban dampak asap kebakaran dan juga ratusan petugas. Hanya sejumlah petugas dapur umum yang berkumpul tanpa aktivitas. Petugas dapur umum tak memasak karena tak memiliki persediaan bahan pangan seperti beras dan lauk pauk. Padahal biasanya, sejak masa tanggap darurat bencana kebakaran diberlakukan, sekitar 800 bungkus makanan dipasok, baik untuk warga terdampak maupun aparat yang bertugas. Jadi 2 kali sehari kalau kasih makan, tapi sekarang katanya sudah nggak ada lagi. Kenapa katanya Bu? Nggak tahu, katanya ininya udah nggak ada. Bahan bakunya nggak ada. Ya, terus gimana nasib orang sini yang pengen makan? Terus ada solusinya gimana? Masak atau gimana? Karena kan ini nggak ada aktivitas ya Bu? Nggak ada, sekarang kan tidak boleh ada aktivitas untuk pergi ke tempat pemulung juga udah nggak boleh. Ya, tapi nggak tahu lah kayak gimana nanti. Sejauh ini belum ada pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat bersedia dimintai keterangan terkait keterlambatan pasokan makanan ini. Padahal warga membutuhkan bantuan makanan selama pembatasan aktivitas keluar rumah akibat masih adanya asap kebakaran. Hari Minggu, warga desa Sarimukti terus mendatangi posko kesehatan. Seperti Endang yang terpaksa harus berjalan menggunakan tongkat didampingi sang istri. Ia datang untuk memeriksakan kondisi kedua matanya yang terasa sakit dan menghalangi pandangan. Kondisi ini dialami setelah terpapar asap kebakaran TPA Sarimukti. Nggak bisa lihat sekarang Pak? Enggak, total langsung. Kabur gitu? Kabur, we. Cangges Pandangannya kemarin. gimana? Ini agak Nggak ada tuh, perem langsung ke kuning gitu. sebelumnya nggak pernah ada? Nggak pernah, kaki juga nggak pernah sebelum ada TPA makanya gitu. Sebelum ada kebakaran gitu Ya. Pak? Padahal sebelum kebakaran TPA Sarimukti terjadi, mereka sama sekali tak pernah merasakan iritasi atau perih di mata dan gangguan pernafasan. Ya sebelah ini terasa berair. Karena memang asap ya? Iya, dari sebelumnya hari Kamis ini udah lama. Sebelumnya nggak pernah ada gangguan? Enggak ada gangguan, sama itu pusing, sakit kepala. Ibu pernah diperiksa sebelumnya? Belum, baru hari ini, karena memang baru terasa. Sekarang gimana di rumah Bu? Masih ada asap gitu mengganggu nggak? Masih kan ibu dekat rumahnya ini. Oh masih. RW 1. Iya. Data sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dari 255 warga yang terdampak, mayoritas terkena gangguan pernapasan, batuk, hingga sakit mata. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Tutupnya TPA Sarimukti berdampak pada penumpukan sampah di Cimahi hingga Bandung Barat. Gunungan sampah sudah mengeluarkan bau dan mengotori lingkungan, sementara tempat pembuangan baru juga belum beroperasi.
Puluhan bak pengangkut sampah berjejer di Jalan Julaiha depan Pasar Atas Baru, Cimahi. Kendaraan pengangkut sampah ini sudah tak beroperasi dalam beberapa hari terakhir. Sampah kiriman masyarakat yang kian menggunung juga menghambat kendaraan yang melintas. Selain di TPS Pasar Atas, penumpukan juga terjadi di TPS Sangkuriang, TPS Cikendal, hingga TPS Cilember di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Penumpukan sampah di beberapa TPS di Cimahi merupakan imbas penutupan TPA Sarimukti. Warga resah karena sampah-sampah tidak juga diangkut. Pasalnya, sampah yang kian menggunung ini mengeluarkan aroma tak sedap dan mengotori lingkungan. Sebenarnya tergabut ya soal ada lalat apa gitu. Udah ada, dengar-dengar dari supir kontainernya gitu. Jadi, ini sampah gimana? Udah 3 hari soalnya ada kebakaran. Kasihan yang buang juga ini teh Pak. Yang buang banyak, sementara di sananya tertutup. Jadi di sini juga tertunda. Semua jadi ditutup gitu. Cuman ya agak terganggu aja. Ya seperti gitulah, gara-gara kebakaran aja. Jadi warga dilarang buang sampah dulu. Warga dilarang buang sampah ke TPS. Apakah ada kabar Pak mulai kapan bisa membuang lagi ke Sarimukti Pak? Katanya ini mudah-mudahan hari Senin bisa. Udah mulai bisa buang. Ya bisa membuang, mudah-mudahan lah katanya. Pengangkutan sampah di wilayah Bandung Raya juga masih lumpuh. Tumpukan sampah terjadi di hampir seluruh TPS wilayah Bandung Barat, termasuk di Jalan Sangkuriang. Tak hanya di TPS, sampah juga berserakan di pinggir Jalan Cibeber. Sudah sepekan lebih, sampah-sampah yang menumpuk tak kunjung diangkut. Sejak peristiwa kebakaran TPA Sarimukti, kiriman sampah rumah tangga di TPS tak dapat dihindari lagi. Diangkut Pak? Belum tahu itu udah keputusan dari pemerintah. Belum berarti ya. Ya, Tapi masyarakat yang buang sampah kemana Pak? Langsung ke sini udah bisa nggak? Atau masih ditampung di rumah atau gimana? ya nggak bisa kalau harus ditampung di rumah sendiri. Kalau di sini jadi lebih numpuk Pak? Ya penumpukan. Ya, yang sampah sini sempat udah datang ke TPA, ada yang balik lagi, bener nggak Pak? Bener itu mobilnya. Oh, ada 1 truk, berarti balik lagi? Oh, dua truk. Sementara itu, rencana pemerintah membuka lahan baru sementara untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS dipastikan batal. Hingga kini, pengelola TPA Sarimukti masih menunggu keputusan dari pihak berwenang. Pak, ini untuk operasional yang sementara belum bisa difungsikan Pak? Betul, untuk operasi sementara pada sementara belum bisa difungsikan karena kita menunggu ya rapat hari ini. Iya. Rencananya pemerintah Provinsi Jabar akan membuka lahan baru seluas 2 hektar di dekat TPA Sarimukti sebagai tempat penampungan sementara sampah dari Bandung Raya. Namun rencana itu juga belum terrealisasi. Jika terus dibiarkan, khawatirnya wilayah Bandung Raya bisa menjadi lautan sampah. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.